Kembali lagi di Takjil Tanya Jawab Islam 2024 spesial Ramadan. Pemirsa, tadi telah disampaikan oleh Al Ustadz mengenai pemaparan materi, yakni mengenai kemuliaan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya pemirsa, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, yaitu Takjil Tanya Jawab Islam. Baiklah Ustadz, untuk pertanyaan pertama ini ada Ustadz, mengapa malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang istimewa bagi seluruh makhluk di muka bumi ini, terutama kita sebagai umat muslim? Silahkan. Oke, mengapa Lailatul Qadar itu menjadi malam yang istimewa bagi kita semua, khususnya bagi umatnya Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya ini sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Mengapa Lailatul Qadar itu menjadi malam yang istimewa? Firman Allah, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya dia mengatakan mengenai ayat ini. Beliau mengatakan bayyana fadlaha wa 'idhamaha. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan keutamaan atau keistimewaan pada Lailatul Qadar. Wa fadilatuz zaman innama takunu bi kathratin ma yaqa'u fihi min al-fadail. Karena pada waktu itu, pada masa itu banyak keutamaan yang diberikan Allah pada saat itu. Wa fi tilkal lailah yuqassamul khairul katsir alladzi la yujadu misluhu fi alfi syahr. Dan pada malam itu dibagikan banyak kebaikan yang tidak ditemukan semisalnya dalam 1000 tahun. Makanya ulama mengatakan wal amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Beramal atau beribadah pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan tanpa henti terus menerus, yang dimana beribadahnya itu tidak pada malam Lailatul Qadar. Jadi bayangkan 1000 bulan kita dihitung seperti beribadah terus menerus. Kalau dikalkulasikan 1000 bulan itu berapa lama? 83 tahun lebih 4 bulan kalau nggak salah begitu. Jadi selama 83 tahun kita beribadah terus menerus, dicatat oleh Allah seperti itu. Umur kita aja mungkin betul. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya adalah tanda-tanda orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bagaimana sih Ustaz? Silakan. Jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu keesokan harinya dia akan menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih damai, lebih tentram. Kepengen selalu meningkatkan ibadahnya, meninggalkan maksiat. Karena jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba dan menghapus dosa-dosanya, maka Allah akan menjaga dia dari perbuatan maksiat. Dan yang kedua, Allah akan menjadikan dia senang berbuat baik, menjauhi keburukan, meningkatkan kebaikan. Karena itu jika kita mendapati hal itu keesokan harinya, boleh jadi kita telah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan sebaliknya, jika keesokan harinya atau di luar Ramadan nanti dia masih berani bermaksiat kepada Allah, melanggar perintahnya, tidak mematuhi syariat-syariat yang telah Allah perintahkan kepada kita, masih berani membangkang kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, maka boleh jadi bisa dipastikan dia tidak mendapatkan maghfirah pada bulan Ramadan, apalagi Lailatul Qadar. Pemirsa, itu tadi. Sebelum melanjutkan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa acara ini dipersembahkan oleh Arkom Store dan juga MK Rumah Kosmetik. Acara ini juga didukung oleh Eka Tupperware, Nasgor Kasela, HE Project, NTV News ID, dan Bio Network.
Nah pemirsa, baiklah kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini Ustaz, peristiwa apa yang terjadi pada malam tersebut? Jadi apa saja sih yang terjadi pada malam itu? Apakah ada perbedaan dari malam-malam Ramadan yang lain? Silakan. Jadi lagi-lagi ini sudah terekam dalam Quran. Kejadian apa atau peristiwa apa yang terjadi pada Lailatul Qadar. Firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi itu mengatakan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Munir, Tafsir Munir, Muraqabi, kitab tafsir beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus pada dari Lauhul Mahfuz kepada para malaikat juru tulis yang ada di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian malaikat Safaroh adalah malaikat yang menyalin Al-Quran. Kemudian malaikat Safaroh itu menurunkan lagi secara berangsur-angsur kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ini menurunkan kembali secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur lagi selama 23 tahun lamanya. Dan salah satu peristiwanya lagi pada Lailatul Qadar itu turun malaikat Jibril dan kelompok malaikat lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kanat Lailatul Qadri nazala Jibril fi kabatin minal malaikah." Jika Lailatul Qadar itu tiba, malaikat Jibril dan sekelompok malaikat lainnya itu turun ke bumi. Yusalluna wa yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha azza wa jalla. Yang mana mereka mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang duduk ataupun berdiri, yang mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayanziluna min ladun ghurubi syamsi ila furu'il fajr. Mereka turun dari semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi dari mulai waktu maghrib itu para malaikat Jibril dan para malaikat lainnya itu turun ke dunia sampai waktu subuh tiba. Jadi begitu. Pemirsa, itu tadi pemaparan dari Al-Ustaz mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai malam Lailatul Qadar. Pemirsa, kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dari Al-Ustaz, mungkin akan disampaikan sedikit banyak mengenai kesimpulan kita pada hari ini mengenai kemuliaan malam Lailatul Qadar. Silakan. Jadi kesimpulannya adalah salah satu sifat sayangnya Allah kepada hambanya adalah kasih Allah yang ingin selalu menjadikan hambanya mudah untuk masuk ke surga. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu waktu dan kesempatan yang sangat istimewa untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya, plus dilipat gandakan pahala yang dia lakukan tanpa terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu ialah yang disebut Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah selama berada di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan itu memang menjadi fitrah, ini suci dari segala dosa. Amin. Baik pemirsa, tidak lupa pula kami sampaikan bahwa acara ini dipersembahkan oleh Arkom Store, RK Rumah Kosmetik, serta didukung oleh Eka Tupperware, Nasgor Kasela, HI Project, NTV News ID, dan Bio Network. Baik pemirsa, demikianlah episode takjil kali ini, Tanya Jawab Islam 2024. Saya Haliza, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Ustaz.
Semoga acara hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para sponsor yang telah mendukung acara kami. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.